kegiatan apa saja yang terjadi di dalam pasar. Baiklah, kita lanjut ke pengertian pasar. Pasar adalah suatu daerah, tempat, wilayah, atau area tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi pertukaran barang atau perdagangan dengan alat tukar yang sah. Adapun beberapa definisi pasar menurut para ahli. Yang pertama, William J. Sandton. Menurut seorang ahli bernama William J. Sandton, pasar merupakan sekumpulan orang yang berkeinginan untuk memperoleh kepuasan menggunakan uang yang digunakan untuk membeli barang dan berkemauan untuk membelanjakan uang yang dipunyainya tersebut. Yang kedua, Kotler dan Armstrong. Menurut Kotler dan Armstrong, pasar adalah suatu perangkat yang terdiri dari pembeli aktual dan pembeli potensial dari suatu produk barang dan jasa. Ukuran suatu pasar didasarkan pada banyaknya orang yang membutuhkan suatu kebutuhan dan berkemampuan untuk berinteraksi. Banyak pasar atau pedagang yang memandang bahwa penjual maupun pembeli merupakan sebuah pasar. Selanjutnya yaitu ciri-ciri pasar. Pasar mempunyai beberapa ciri khusus yang perlu kita pahami. Yang pertama, terjadinya transaksi jual beli barang dan jasa. Yang kedua, adanya alat tukar. Yang ketiga, adanya interaksi antar penjual dan pembeli. Yang keempat, adanya kesepakatan yang terjadi antar kedua belah pihak. Yang selanjutnya, fungsi pasar. Pasar memiliki fungsi yang signifikan dalam kehidupan manusia. Fungsi pasar yang pertama, mempertemukan pembeli dengan barang yang dibutuhkan atau yang diinginkan. Pasar adalah tempat pertemuan antara orang yang mempunyai barang dan orang yang membutuhkan barang. Terutama barang-barang konsumtif dan barang-barang yang menjadi kebutuhan sehari-hari seperti beras, sayuran, lauk pauk, dan lain sebagainya. Fungsi yang kedua, sebagai mata pencaharian. Pasar adalah tempat mencari nafkah bagi sebagian masyarakat, bukan hanya pedagang, namun juga orang-orang yang bergerak di sektor lain seperti supir angkutan, tukang becak, ojek, kuli panggul, tukang parkir, dan lain sebagainya. Yang ketiga, meningkatkan perekonomian sebuah komunitas atau negara. Pasar menjadi media peningkatan perekonomian negara. Dengan adanya pasar, maka tingkat kesejahteraan masyarakat pun meningkat. Yang keempat, menjaga stabilitas. Adanya pasar membuat kondisi sosial masyarakat dan ekonomi menjadi stabil, sebab seorang dapat mencari kebutuhannya sendiri tanpa harus melakukan suatu yang ilegal atau melanggar hukum. Secara umum, ada dua jenis pasar, yaitu pasar tradisional dan pasar modern. Pasar tradisional. Pasar tradisional adalah jenis pasar yang menggunakan cara bertukar barang dan alat tukar secara tradisional. Barang-barang yang dijual pun biasanya barang kebutuhan yang amat mendasar atau primer. Di era modern ini, pasar tradisional masih gampang ditemui, bahkan di kota-kota besar sekalipun. Pasar tradisional dicari karena menyediakan kebutuhan primer secara lengkap dan harganya pun lebih murah. Selain itu, di pasar tradisional, harga yang ditetapkan masih dapat ditawar oleh para pembeli sehingga cukup menguntungkan di sisi ekonomi. Jadi, kesimpulannya, pasar merupakan tempat pertemunya penjual dan pembeli. Maka dari itu, pasar bisa berada di mana saja, tidak terbatas ruang dan tidak terbatas waktu.